Kalau kita melihat rapat-rapat DPR pun pasti ada perdebatan, pertentangan, perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu biasa. Berbeda dengan kami. Kenapa? Pernyataan Rafli Harun di sini tidak bisa dikatakan sebagai pernyataan resmi kami. Lalu apakah dia bicara malam ini mewakili kami? Tidak bisa juga. Kenapa? Sudah dijelaskan dalam jati diri poin kelimanya, tidak boleh seorang pun berbicara ketika tidak berbicara atas nama kami. Baik. Ketika tidak melalui dewan deklarator yang membuat tulisan. Sama dengan Anda. Kita terima saja kritiknya, kan sederhana. Nanti yang apa yang disampaikan Bung Adian itu menjadi masukan kita, ya kan. Nanti bagaimana kemudian kita bisa agile, bisa lebih lincah, ya kan. Bagaimana kita mengatur batas-batas individual dan batas-batas organisasional. Jadi menurut saya ya kita terima saja sebagai sebuah masukan. Oke, tadi Bung Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Debat panas melihat deklarasi gerakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Dengan yang lainnya itu biasa-biasa saja di kita. Kalau kita melihat rapat-rapat DPR pun pasti ada perdebatan, pertentangan, perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu biasa. Berbeda dengan kami. Kenapa? Pernyataan Rafli kalau dibilang mengululukan seluruh kader PDI Perjuangan juga tidak ya. Tapi Tidaknya satu warna lah. Tidak mengkritik seperti Anda. tidak juga, karena kita ini kan anggota DPR RI ya. Tugas kita itu adalah melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap apa undang-undang, anggaran, penggunaan anggaran, pelaksanaan undang-undang dan sebagainya. Itu menjadi tugas yang melekat secara konstitusional pada setiap anggota DPR RI. Gua kemudian adalah memandang masalah ada perbedaan antara satu anggota DPR yang lain. Suara anggota DPR itu Sama juga dengan Bung Refli, suara anggota kami. dia tidak bisa berbicara atas nama kami. Saya bisa berbicara sebagai atas nama anggota DPR RI yang memang punya tugas konstitusional melakukan pengawasan. Dimanapun itu bisa. Misalnya saya sedang jalan kemudian melihat sesuatu yang tidak benar dan sebagainya, dan saya melakukan aktivitas pengawasan sesuai dengan tugas konstitusi. Itu memungkinkan dalam tatip dan MD3 memungkinkan. Tapi dalam tatip mereka dalam bentuk jati diri, dia tidak bisa mengatasnamakan kami saat berbicara malam. Apa bahayanya kalau Anda lihat dengan metode atau konsep seperti ini? Itu yang saya bilang, ini organisasi apa? Organisasi ini dalam jati dirinya sendiri sudah membelenggu kebebasan para anggotanya untuk menyikapi situasi ini. Kenapa? Mereka bergabung dalam sebuah organisasi, tapi seluruh pernyataannya adalah pernyataan pribadi nantinya. Kenapa? Apa bahayanya? Kenapa? Apa bahayanya? Ya ini kan mengganggu kerja mereka, membelenggu kerja mereka sendiri. Harun di sini tidak bisa dikatakan sebagai pernyataan resmi kami. Lalu apakah dia bicara malam ini mewakili kami? Tidak bisa juga. Kenapa? Sudah dijelaskan dalam jati diri poin kelimanya, tidak boleh seorang pun berbicara ketika tidak berbicara atas nama kami. Baik. Ketika tidak melalui dewan deklarator yang membuat tulisan. Sama dengan Anda. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami mendeklarasikan diri dan membacakan maklumat yang disebut-sebut sebagai jawaban dan aksi nyata dalam merespon berbagai kondisi Indonesia saat ini. Nah ini yang pertama menurut saya membelenggu. Kedua, secara struktural terlalu rumit. Kenapa terlalu rumit? Misalnya begini, ada dewan deklarator, tetapi kemudian dipimpin oleh presidium. Presidiumnya merepresentasikan apa? Wilayah, keanggotaan, kelompok, organisasi, atau apa? Nah, dalam uraian itu harus jelas. Kenapa? Presidium itu kan merepresentasikan sesuatu. Bisa merepresentasikan wilayah, bisa merepresentasikan organisasi, bisa merepresentasikan hal yang lain. Nah, di sini merepresentasikan apa? Jangan sampai presidium hanya merepresentasikan dirinya saja atau pernyataan-pernyataan dia sebelum-sebelumnya yang dianggap bagus, benar, cerdas dan sebagainya. Kalau menurut saya bentuk yang efektif kalau diatur kisi-kisinya secara garis besar, ke kanan seperti ini, ke kiri seperti ini. Koridor itulah yang diatur. Semua bisa bermain di situ. Di parlemen juga itu seperti itu. Di Dan partai semua juga bisa seperti mengatasnamakan kami. Bagaimana? Kalau koridor Kalau selama dalam koridor itu harusnya bisa dong. Oke, Bu Refli. Ya kita terima saja kritiknya, kan sederhana. Nanti yang apa yang disampaikan Bung Adian itu menjadi masukan kita, ya kan. Nanti bagaimana kemudian kita bisa agile, bisa lebih lincah, ya kan.
bagaimana kita mengatur batas-batas individual dan batas-batas organisasional. Jadi menurut saya ya kita terima saja sebagai sebuah masukan. Ya, tadi Tapi di sisi lain, deklarasi tokoh yang tergabung dalam KAMI ini disebut hanyalah gerakan barisan para mantan. Benarkah demikian? Simak pembahasan lebih lengkap bersama dengan politisi PDIP Adian Napitupulu dan salah satu tokoh yang tergabung dengan gerakan KAMI, Refli Harun. Ini juga persoalan. Menurut saya tidak mau mengkaji tentang analisa ini mau apa. Arief Wiono bilang begini, ada yang bilang mau bikin partai politik dan sebagainya. Saya tidak mau masuk wilayah itu. Saya mau melakukan kajian secara intelektual, secara organisasional. Ini mungkin nggak bergerak cepat. Menurut saya tidak bisa. Bung Refli. Ini rentan persoalan di dalam mereka di kemudian hari. Oke, saya menangkap apa yang Anda sampaikan. Jadi gerakan ini didasari atau diawali dengan ketidakpercayaan antara anggota masing-masing, Bung Refli. Waduh, enggak juga. Malah saya sama sekali nggak mikir demikian ya. Justru karena kita saling percaya, makanya kemudian kita mempercayakan ada yang bergerak sebagai komisi kerja, ada yang bergerak sebagai presidium dan lain sebagainya. Saya pribadi misalnya kalau dibilang punya ambisi A, ambisi B, nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau dikatakan tadi pengen ada beauty contest, alhamdulillah tidak, ya kan. Nah, tapi kalau yang lain kan saya tidak bisa kontrol. Yeah. Tapi intinya adalah saya melihat ini ya dari kacamata pribadi saya ya koalisi kebaikan saja. Oke. Kalau menurut saya begini loh. Kenapa sih harus diatur sampai sedemikian rupa? Ada ketidakpercayaan di dalam sendiri. Oke. Kalau bukan bagian dari Dewan Deklarasi membuat pernyataan tertulis, semuanya bukan pernyataan resmi kami. Kalau menurut saya, kalau memang ini sebuah gerakan moral di mana situasi kenegaraan bisa berubah sangat cepat, buat koridornya. Jadi saya ke kiri seperti apa, ke kanan seperti apa, paling luas seperti apa, paling jauh seperti apa. Bermainlah dalam koridor seperti itu. Ketika dibatasi seperti ini, sebenarnya, jangan-jangan mereka tidak saling mempercayai. Adian Napitupulu mengatakan, kenapa sih harus diatur sampai sedemikian rupa? Ada ketidakpercayaan di dalam sendiri. Oke, kalau bukan bagian dari deklarasi, membuat pernyataan terus tertulis, semuanya bukan pernyataan resmi. Kami, kalau menurut saya, kalau memang ini sebuah gerakan moral, di mana situasi-situasi kenegaraan bisa berubah sangat cepat buat koridornya. Jadi saya ke kiri seperti apa ke kanan? Sebenarnya paling luas seperti apa paling jauh? Seperti apa bermain dalam koridor? Seperti itu ketika dibantai seperti ini. Seluruh jangan-jangan tidak saling mempercayai. Ini yang dilakukan oleh banyak organisasi-organisasi yang sebenarnya menjadi organisasi politik. karena ada patronnya. Betul dong. Kalau misalnya dia gerakan moral, buka. Kenapa nilai moral belum tentu semua orang bisa sama pada satu hal. Baik. Ada nilai yang berbeda, cara pandang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sikap yang berbeda, situasi, banyak hal. Baik. Dan itu tidak bisa dihalangi hanya dengan pernyataan tertulis Dewan Deklarator. Ketika dipagari sedemikian rupa untuk mencegah nilai moralnya berbeda di dalam, ini serta-merta menurut saya mengarah pada gerakan politik. Kalau dia mengarah pada gerakan politik, pemilu masih jauh. Apakah kemudian mau menjelma menjadi partai politik di kemudian hari? Itu bisa saja sebagai sebuah kemungkinan. Tapi kalau kita kaji lebih jauh, tidak tepat waktunya. Menurut saya kita fokus saja pada jati diri kami dan isi deklarasinya tadi. Oke, Karena dia moral movement dan nilainya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar, saya kira justified untuk negara ini. Perkara kemudian nanti kita berbeda pendapat mengenai suatu agenda tertentu atau suatu isu tertentu, ya itu sunatullah. Itu hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Kan kira-kira begitu. Ya, kalau menurut saya begini loh. Kalau gerakan moral dia akan sangat terbuka terhadap semua pemikiran, semua ide, semua kritik. Kalau dia harus tergantung pada mekanisme Dewan Deklarator sebagai pagarnya, pagar sikap dan sebagainya, ini akan menjadi gerakan politik sebenarnya. Refli Harun kan orang yang nggak mau diikat dari dulu dengan partai politik, dengan struktur yang belak-belik dan lain sebagainya. Karena itulah saya merasa ya enjoy saja, karena saya masih punya room, bisa punya kebebasan untuk berbicara, tapi juga bisa membuat suatu isu yang menjadi common concern kita. Baik. Karena kalau kita ada common concern, biasanya lebih efektif untuk diperjuangkan ketimbang suara personal atau pribadi.
Itu saja. Jadi Baik. menurut saya sah. Saya tanya terakhir Bung Refli karena waktu sudah terbatas. Ya. Tadi Pak Gatot Nurmantio mengatakan bahwa pemerintahan saat ini terkait dengan oligarki dengan topeng konstitusi. Apa yang kemudian ingin disampaikan dari pernyataan yang sangat dalam ini? Ya tanya Pak Gatot dulu karena kan Pak Gatot itu kan ada dua sesi ya. Sesi mengenai deklarasi dan sesi pidato para presiden. Tapi saya bisa mengatakan begini fenomenanya. Kalau kita bicara oligarki politik ya, oligarki memang jelas sekali. Wujud dari oligarki itu misalnya masih dipeliharanya presidensial threshold, ya kan? Dan kita tahu bahwa oligarki politik itulah yang menentukan siapa yang akan jadi calon, siapa yang tidak. Refli? Iya, saya senang sekali dengan Bung Adian ini. Kan imajinasinya tinggi sekali. Saya aja belum berpikir sejauh itu gitu ya. Atau jangan Anda nggak menyadari bahwa ini memang akan jadi partai politik karena sudah dibatasi bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa kemudian menggariskan suara partai itu, suara apa namanya koalisi. Ini mirip sekali seperti partai politik, ada patron klien. Begini Bung Aiman ya. Saya pada usia 20 tahunan itu rasanya bahkan ketika masuk sudah berhenti mengagumi orang. Jadi kalau mau mematronkan seseorang rasanya enggak lah ya. Itu satu. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana masa depan itu ya. Nanti misalnya menjadi partai politik, jadi organisasi apa dan lain sebagainya, itu sesuatu yang sangat tergantung dinamika. Tapi saya bisa pastikan kalau jadi partai politik Refli Harun pasti keluar. Kira-kira begitu. Karena kan Sebagai pagarnya, pagar sikap dan sebagainya, ini akan menjadi gerakan politik sebenarnya. Ini yang dilakukan oleh banyak organisasi-organisasi yang sebelum menjadi organisasi politik. Kenapa nilai moral? Belum tentu semua orang bisa selamat pada satu hal baik. Ada nilai yang berbeda cara pandang, berbeda latar belakang, berbeda sikap, yang berbeda situasi. Itu tidak bisa dipahami hanya dengan pernyataan tertulis di awal deklarator ketika dipagari sedemikian rupa untuk mencegah nilai moralnya berbeda. Di dalam ini serta-merta menurut saya mengarah pada gerakan politik. Kalau dia mengarah pada gerakan politik pemilu, masih jauh. Apakah kemudian mau menjelma menjadi partai-partai politik? dalam pilkada saja misalnya, sehebat-hebatnya calon di bawah, kalau tidak ditentukan oleh oligarki politik, bahkan kadang-kadang individual orang tertentu, mana bisa jadi calon. Jadi memang demokrasi kita memang masih dalam perbaikan. Dan itu yang kemudian akan disorot terus-menerus oleh kami, yang kemudian nanti menjadi langkah pertama kami soal oligarki di pemerintahan saat ini. Iya, saya misalnya akan mengusulkan hapus presidensial threshold, hapus threshold dalam pilkada, misalnya begitu. Kalau diterima, itu menjadi sikap kami. Nah, jadi perjuangan bersama sebagai common concern. Baik, tunggu. Sorot terus-menerus oleh kami, yang kemudian nanti menjadi langkah pertama kami soal oligarki di pemerintahan saat ini. Iya, saya misalnya akan mengusulkan hapus presidensial threshold, hapus threshold dalam pilkada, misalnya begitu. Kalau diterima, itu menjadi sikap kami. Nah, jadi perjuangan bersama sebagai common concern. Baik, tunggu. Sorot terus-menerus oleh kami, yang kemudian nanti menjadi langkah pertama kami soal oligarki di pemerintahan saat ini. Iya, saya misalnya akan mengusulkan hapus presidensial threshold, hapus threshold dalam pilkada, misalnya begitu. Kalau diterima, itu menjadi sikap kami. Nah, jadi perjuangan bersama sebagai common concern. Baik, tunggu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.